Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan syarah ada dua alinea sedikit yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarah kitab Fadlul Islam. Beliau menyebutkan setelah banyaknya ulama yang wafat atau wafatnya para ulama, maka bermunculanlah orang-orang yang mengataskan diri mereka ulama atau orang berilmu, tetapi mereka adalah juhal. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Li'anna laysa indahum ilmun. Karena tidak ada ilmu. Karena ilmu lawannya adalah al-jahlu. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, saya membahas kitab beliau, kajian saya setiap sore Ahad di Asil TV live langsung, ya, sampai menjelang maghrib. Itu kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Di antaranya yang saya sudah mulai bahas adalah sebab-sebab berkurangnya iman. Salah satu faktor penyebab berkurangnya iman adalah al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu diddul ilmi. Bodoh itu lawan daripada ilmu. Maka orang yang bodoh dari ilmu agama ini akan menyebabkan dia, ya, bahkan bisa jauh daripada keimanan, akan terus berkurang imannya karena dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dia menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadza yudallilul ummata wa yusabbibu halakaha. Orang-orang yang muncul seperti ini walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka mempengaruhi orang banyak, orang awam. Dan orang awam sangat banyak mengikuti pemahaman mereka ini. Yang mereka tadi yang sedikit itu dianggap ulama, tetapi mereka menetapkan hukum Islam itu dengan akal mereka, dengan analogi, bukan dengan dalil. Mereka telah menyesatkan umat dan bahkan menyebabkan umat ini hancur karena Anas bin Malik tadi mengatakan apa? Fayuhdamul Islam. Itulah penyebabnya Islam itu akan hancur. Berarti siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang yang bodoh tadi, yang mereka seolah-olah dikatakan oleh orang awam adalah ulama, menjadi panutan di dalam memahami agama. Lalu mereka berbicara tentang agama. Ya, akhirnya umat manusia, umat Islam sesat. Ya, disesatkan oleh orang ini dan menyebabkan kehancuran umat Islam. Li'anna haula'il juhal la yuhsinuna ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang bodoh, sudah jelas mereka tidak bisa memahami Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau baca Al-Quran mungkin bisa, baca hadis bahkan mungkin mengartikannya, tetapi pemahaman yang perlu. Itu yang selalu kita dengar apa di dalam hadis, karena Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah berikan pemahaman di dalam agama. Jadi agama itu bukan hanya sekedar hafalan-hafalan saja. Hafal Al-Quran 30 juz, hafalannya bagus, tidak pernah salah. Hafal hadis arba'in, bahkan ada hafal hadis, ya, banyak kitab-kitab hadis, tapi nggak paham isinya. Maka ini yang membuat seorang itu tidak bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Lalu mereka berbicara tentang agama. Mereka nggak paham isinya. Yang itulah yang membuat mereka menyesatkan orang, menyesatkan umat Islam. Padahal kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah merupakan al-asas fit tasyri', adalah merupakan pondasi di dalam menetapkan syariat Islam. Hadis ini selalu kita dengar. Ya, ini salah satu hadis yang mendukung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 100, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2673 dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja dari hamba-hambanya, akan tetapi dicabutnya ilmu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sampai tidak ada lagi Allah menyisakan satu orang berilmu pun yang alim, yang ulama, maka bermunculanlah manusia-manusia yang menganggap dirinya alim, menganggap dirinya ulama. Apalagi pengikut-pengikutnya sudah pasti. Ya, ini pengikut-pengikut yang taklid ini berbahaya. Beragama tidak boleh kita mengikuti yang salah. Ketika guru kita salah, jangan diikuti. Gitu kita dalam beragama. Kita mencari kebenaran, bukan mencari masa. Disinilah yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi SAW, ketika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, maka manusia akhirnya mengambil pemimpin-pemimpin dalam agama adalah pemimpin yang bodoh. Dianggap mereka ulama tapi mereka tidak berilmu. Fasu'ilu, orang-orang yang dianggap ulama ini tapi mereka bodoh sebenarnya, ditanya tentang ilmu di dalam Islam atau ditanya tentang fatwa, apa hukumnya, Pak Guru, Pak Tuan Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, apa, maka dia jawab. Tetapi menjawab bi ghairi ilmin, fa'abtau bi ghairi ilmin, dia menjawab tanpa ilmu, fadallu adallu. Orang seperti ini dia sendiri ya sudah sesat, kemudian dia menyampaikan kesesatan, berarti dia menyesatkan orang. Ini namanya sesat dan menyesatkan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, fawujudul ulama alamatu khairin, adanya masih ada ulama di tengah-tengah manusia ini adalah tanda-tanda kebaikan ada di situ. Wa fuqdanum alamatu syarr, hilangnya mereka, wafatnya mereka atau tidak ada ulama di situ menunjukkan ini ciri-ciri keburukan di tempat itu. Saya tidak mengatakan diri saya ulama, saya juga belajar, saya menyampaikan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat juga dari para ulama, dalam arti saya memberikan contoh seperti kita di sini. Kalau tidak ada kajian akan terjadi keburukan yang lebih banyak. Itu pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar agama. Orang yang menyampaikan agama, alhamdulillah ada ustaz-ustaz lain juga mengisi di sini. Coba kalau tidak ada sama sekali, gimana hidup kita? Antum juga nggak mungkin pergi jauh ke Pekanbaru, ke Jawa, kemana cari ustaz. Waktu kita nggak ada. Kemudian juga bukan tempat tinggal kita di sana. Ya, itu kaliber ustaz-ustaz kecil kayak saya, kayak yang lainnya. Apalagi ulama. Kalau tidak ada ulama, maka keburukan itu akan banyak di situ. Karena orang pasti beragama. Iya, tidak akan mungkin semua orang tidak beragama. Pasti ada yang masih ada jiwa agamanya, masih ada. Condong kepada agama Islam itu ada. Masalahnya mereka beragama tetapi tidak ada yang membimbing, tidak ada ulama di situ. Maka makna di sini bisa artinya betul-betul meninggal, nggak ada lagi ulama, maka di situ akan mulai bermunculan keburukan. Atau dalam arti di satu tempat itu tidak ada orang yang alim, maka di situ akan bermunculan keburukan.
Di sini saya mengajak juga, berarti di sini bisa kita ambil faedah yang lain apa? Kita di tempat kita masing-masing, walaupun di pelosok manapun kita di Indonesia itu ataupun di dunia ini, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berilmu. Harus ada kader. Kita orang tua ya sudahlah, cukup saya seperti ini, saya juga mungkin nggak bisa mendalami lagi. Tapi kita harus punya kader. Maka disekolahkan anak. Alhamdulillah sudah mulai banyak di pesantren, ya, mendalami agama, hafal Quran, hafal hadis, mengerti fikih walaupun belum mendalam. Pulang paling kurang sedikit mengajarkan. Kalau ingin dalam lagi, lanjut lagi untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi, merantau, perjalanan jauh menuntut ilmu dan mengejar di mana ada ulama, sehingga mereka itu pulang mengambil ilmu dari ulama dan merekalah yang akan menyampaikan ilmu agama. Ini insya Allah kalau ada seperti ini, maka kebaikan terus ada di tempat itu. Kalau sudah tidak ada, maka keburukan. Saya tidak mengatakan hukumnya haram antum menyekolahkan anak dalam ilmu dunia, tetapi orang yang mendalami ilmu dunia sudah terlalu banyak. Yang paham dunia itu terlalu banyak, yang mengerti agama sedikit, maka kita harus punya kader. Ya, alhamdulillah. Antum sudah berapa lama tinggal di sini? Dan mungkin juga sudah dari awal, ya, mungkin juga sudah dari lahir, ya. Dulu belum ada, kita dengar adanya pesantren sunnah. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Sudah ada Ustadz Khairul, ya, beliau sudah bangun pesantren. Nanti ada bermunculan lagi. Ini namanya kader. Jadi harus ada. Samping seperti ini mungkin Allah berikan kemudahan, saya bisa safar, antum juga di sini bisa menerima saya untuk menyampaikan agama. Ini kan penambahan. Ya, intinya kita harus berilmu, harus belajar. Supaya apa? Supaya turun berkah itu di tempat kita, di kampung kita, di tempat tinggal kita, di negeri wilayah kita. Kalau tidak ada orang yang berilmu, keburukan akan muncul tambah banyak. Ini yang beliau berikan peringatan kepada kita, ya, wujudu unasin fi hadzal zaman yuzahiduna bil ulama, dan kita mendapatkan sekarang banyaknya manusia kaum muslimin tambah banyak, bukannya berkurang jumlahnya, tetapi yuzahiduna bil ulama, mereka banyak yang tidak mau berilmu atau tidak, mereka merasa tidak perlu kepada ulama, zuhud dari ulama. Wa yuhaqirunahum, yang lebih parah lagi mereka mencela para ulama, merendahkan. Selalu disebutkan oleh para ulama banyak dalam kitab-kitab mereka, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ciri-ciri ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka kelompok-kelompoknya adalah sesat, adalah mereka melecehkan ulama. Ini salah satu cirinya. Apa saja, mau dia Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan segala macam, karena mereka kalau mengagungkan ulama pasti mereka lurus. Ketika mereka melecehkan ulama, makanya ilmu itu akhirnya nggak sampai. Bukan hanya dia saja yang tidak suka ulama, tetapi orang lain dipengaruhi jangan dengan ulama, jangan dengan, ya, si fulan, maksudnya Syekh fulan katanya. Akhirnya orang menjauhi ulama. Kalau orang sudah menjauhi ulama, maka tidak akan sampai ilmu agama. Itu yang selalu saya katakan. Kalau di zaman kita sekarang, kenapa masih banyak orang yang mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ini kaum muslimin sendiri, termasuk di negeri kita ini ramai. Bahkan ada pentolan-pentolannya, tuan-tuan gurunya, syekhnya, ustadznya yang selalu menyampaikan kalau di dalam kajiannya, oh Ibnu Taimiyah itu begini, apalagi oh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu begini, sesat, apalagi capnya Wahabi. Itu sudah berarti apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ulama. Kalau kaum muslimin tidak senang lagi dengan ulama, berarti mereka pasti tidak mau menuntut ilmu dari ulama tersebut. Sementara ulama-ulama ini adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya bermuncullah keburukan karena,
Ya, ulama sudah dijauhi, ulama sudah dicela. Bahkan ya wa yatakallamuna fi a'radihim, mereka berbicara tentang bagaimana ulama tersebut mereka caci, bahkan mereka ghibahi dan segala macam mereka jelek-jelekkan. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, wa hada min alamati sa'a, ini ciri-ciri datangnya, dekatnya, walaupun belum ada kiamat besar, tetapi ini sudah ada ciri-ciri kiamat. As-sa'ah, sa'ah itu maksudnya ciri-ciri kiamat. Apa? Orang-orang sudah mencela, mencaci maki, menjelek-jelekkan ulama. Sudah terjadi. Coba antum lihat di dunia Islam nih, mana yang lebih besar persentasenya orang yang mengambil ilmu dan memuji dan mengetahui keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada yang mencelanya. Lebih besar yang mencelanya. Istilah Wahabi itu bukan istilah yang tersembunyi lagi, sudah jadi umum. Kalau dikatakan Wahabi, kalau dari versi orang awam pasti sesat. Ini namanya orang sudah mencela, mencaci dan menjauhkan kaum muslimin dari ulama. Wa min alamati naqsi fil Islam, ini juga menunjukkan ciri-ciri sudah mulai berkurangnya Islam yang benar. Terkikis terus. Mari kita memuliakan ulama, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT di sepanjang zaman, mulai dari zaman sahabat. Semua sahabat kita muliakan, apalagi para ulama dari kalangan para sahabat. Tabi'in begitu juga, atba'ut tabi'in, dan terus generasi demi generasi. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan dicela, mereka ulama kaum muslimin. Ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, banyak lagi ulama-ulama fikih. Mereka juga ulama hadis, mereka juga ulama berkaitan dengan tauhid, manhaj, banyak sekali. Sampai di zaman kita sekarang. Ya, termasuk kita selalu mengatakan ya, menghormati ulama-ulama besar yang sudah meninggal, yang hidup pada zaman kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Kalau Syekh Muqbil di Yaman itu masih murid mereka bertiga. Walaupun dikatakan alim dalam hadis. Dan juga beliau Masya Allah kuat dalam berdakwah tauhid di negeri Yaman. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i itu kan tamatan dari UIM, Jamiah Islamiyah. Ketika di situ rektornya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika Syekh Albani juga pernah mengajar 3 tahun. Ini ulama-ulama kita. Maka saya selalu mengatakan hati-hati, ada orang yang katanya berbaju salaf, mengatakan bermanhaj salaf, katanya manhajnya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengkritik hadis Syekh Albani. Ini hati-hati. Syekh Albani itu diakui oleh seluruh ulama hadis sendiri mengakui. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang Syekh Albani, dia mengatakan mengira bahwa beliau itu termasuk yang di dalam hadis Nabi, bahwa tidaklah ada datang setiap 100 tahun kecuali Allah akan memunculkan ulama yang akan memperbaiki kerusakan umat. Di antaranya Syekh Albani. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan Syekh Albani. Syekh Albani ditanyakan, dijawab Syekh bin Baz. Syekh Ibnu Utsaimin begitu juga. Jadi mereka ini sama-sama menghargai, apalagi mereka ulama. Yang tidak menghargai ulama itu biasanya orang yang bodoh. Maka hati-hati kita dengan orang yang mulai menyentil sedikit-sedikit hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Mulai dia seolah-olah dia lebih hebat dari Syekh Albani. Ya, udah muncul itu. Diangkatnya semua hadis-hadis, dan saya melihat orang seperti ini dia melemahkan hadis-hadis yang selalu dikatakan oleh Syekh Albani sahih. Hadis tentang bacaan surah Al-Kahfi, didoakannya pada hari Jumat. Hadis tentang ada di dalam kitab Syekh Albani
tentang hukum tentang penyelenggaraan jenazah. Diantaranya beliau menyebutkan ketika masuk dalam perkuburan pemakaman sunnah untuk melepaskan sendal. Datang orang ini bukan ulama, tapi dia mengatakan dia ahli hadis, lalu melemahkan hadis yang Syalbani membawakan riwayat lepas sendal. Akhirnya orang ini pakai aja sendal, kata dia, masuk dalam pemakaman. Ya, banyak sekali. Masalahnya dia sudah mulai berkembang, khususnya di Riau ini. Antum tahu sendirilah. Makanya saya sangat tidak menganjurkan kalau antum mengundang dia. Selalu melemahkan hadis yang disahihkan oleh Syalbani. Ini sudah ciri-ciri dia sudah mulai melecehkan Syalbani dalam mensahihkan hadis. Saya mendapatkan ada yang mendapatkan Facebook Syekh ini. Dia kan sudah pada bahasa Indonesia, sudah lancar ngomong ceramah bahasa Indonesia. Ya, walaupun dia orang Arab. Dapat ada yang menyampaikan kepada saya, Ustadz nih, lihat dari Facebook dia mengatakan apakah kita mesti mengambil kesahihan hadis yang telah disahihkan Syekh Albani. Ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Jangan diambil. Berarti dia sudah merendahkan Syekh Albani. Ini hati-hati. Dia menggiring kita dari sisi ini. Kita nggak sadar. Kita orang awam. Akhirnya iya. Akhirnya antum nanti kalau dia mulai ngisi di kajian kita di sini, antum akhirnya taklid ke dia. Akhirnya nggak pakai lagi buku-buku Syekh Albani. Itu ujungnya. Ini berbahaya. Orang seperti ini dakwahnya nggak benar. Makanya saya selalu sampaikan di Pekanbaru, saya selalu sampaikan ini juga. Ya. Dulu awal-awal dia berdakwah nggak ada masalah, masya Allah bermanhaj salaf, lurus saja akidah tentang fikih, rasanya aman-aman saja. Sudah muncul dia mulai menampakkan dirinya, mengatakan dia pakar hadis, dia doakan hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Apa maksudnya? Maksudnya ujungnya merendahkan Syekh Albani. Ini orang ini jangan belajar kita dari dia, bahaya ini. Ya, sudah nampak ciri-cirinya merendahkan ulama. Dan itu yang disebutkan oleh banyak para ulama, ciri-ciri orang-orang yang sesat atau kelompok-kelompok yang sesat, namanya khawarij atau apapun namanya, selalu melecehkan para ulama. Kalau kita pun misalnya tidak sesuai dengan pendapat ulama tersebut, kita penuntut ilmu, kita tetap beradab. Nggak ada sengaja cari yang disahihkan oleh Albani, dikritik langsung, nanti disebarkan. Berarti apa? Ujung-ujungnya nggak mau lagi pakai Syekh Albani dalam takhrij hadis. Ini yang dia mau. Itu sangat jelas. Saya terkejut juga ketika ada yang mendapatkan di Facebook dia mengatakan seperti itu. Ditulisnya dalam bahasa Indonesia, apakah kita harus mengambil sahihnya Syekh Albani? Masya Allah, hebat pula dia dari Syekh Albani. Jadi orang-orang yang seperti ini kita harus lebih hati-hati, ya. Kalau sudah meninggal ulama, itulah bermunculan orang yang menjadi ulama-ulamaan, yang mereka menggiring orang untuk kepada mereka. Ya, jadi harus hati-hati kata para ulama. Ada orang yang mengajak orang ngaji, belajar sama dia, tapi taklid kepada dia, ini nggak boleh. Ya, ini berbahaya. Ada orang yang menggiring untuk taklid kepada dia, ini nggak boleh. Maka kita harus selalu menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan jangan lupa juga kita tetap menghormati para ulama dari kaum muslimin. Ada penjelasan tambahan terakhir saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam mensarahkan juga kitab Fadlul Islam ini, beliau mengatakan peringatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan ketika sudah banyaknya wafat para ulama, maka bermunculanlah orang-orang yang mengataskan nama mereka adalah orang yang berilmu, ya, pakar ini dan pakar itu dalam bidang agama. Mereka selalu mengambil pemahamannya itu dengan akal mereka, baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara akhlak ataupun yang lainnya. Dan inilah masuk dalam perkara bid'ah. Jadi orang itu kan ada melakukan bid'ah yang menyimpang, yang keluar dari sunnah. Ada perkara bid'ah dalam akidah, ada di dalam
ibadah, ada di dalam muamalat, ada dalam akhlak. Jadi masuk semuanya. Makanya kita harus belajar sunnah agar kita tidak jatuh kepada perkara bid'ah. Ya, dan beliau mengatakan di sini ada 3 penyebab utama bermunculnya bid'ah. 3 penyebab utama munculnya bid'ah. Pertama, qillatul ilmi, dangkalnya ilmu agama. Ada yang berilmu agama tapi sedikit. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dha'fil iltizam bis sunnah, lemahnya kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah diamalkan juga tetapi banyak yang lebih ditinggalkan. Lemahnya dalam berpegang teguh kepada sunnah, mudah goyang. Yang ketiga, tahkimul uqul, menjadikan pemutus dalam perkara itu akal. Ya, bukan dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini penyebabnya diantaranya kenapa setiap zaman itu datang zaman tidaklah datang zaman kecuali lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini 3 ini. Ingat saja, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Berarti kalau kita ingin keluar dari perkara yang pertama ini, lawannya apa? Berarti kita harus menuntut ilmu, rajin. Ya, telah saya sebutkan tadi, berarti harus ada kader. Generasi-generasi muda kita harus menuntut ilmu jauh dan mendalaminya, balik ke negeri kita, ke kampung kita, mereka yang akan menyampaikan lagi. Kemudian yang kedua, lemahnya berpegang teguh kepada sunnah. Berarti apa? Kita harus kuat berpegang teguh kepada sunnah walaupun orang mengejek kita, walaupun orang mengatakan ini dan itu. Jangan peduli, ini sunnah Nabi, jalan yang lurus menuju surga. Selesai. Kenapa kita dengar omong orang kiri kanan, akhirnya kita goyang? Nggak berpegang teguh kepada sunnah. Ini penyebabnya akhirnya timbul bid'ah. Banyak perkara-perkara yang menyimpang. Yang ketiga, mendahulukan akal dalam menetapkan syariat. Tahkimul uqul. Akal itu diberikan oleh Allah, itu adalah anugerah yang besar, tetapi tidak boleh kita jadikan akal itu menundukkan dalil. Seharusnya apa? Akal mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti akal. Kalau masuk akal diterima, atau dalil diakal-akali. Nah, ini yang buat rusak agama. Ya, maka ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Dan diantaranya Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, ini nukilan dari beberapa kitab, diantaranya dalam kitab Tamhid oleh Imam Ibn Abdul Bar, ya, dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini nukilan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam khutbahnya, inna hadzal amra la yuslu illa bima salaha bihi awwalu. Sesungguhnya perkara Islam ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan baiknya generasi pertama. Berarti kembali kepada sahabat. Demi Allah, setiap zaman sampai hari kiamat dan dimanapun berada, ya, kaum muslimin tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan kembali kepada baiknya sahabat yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita selalu tanamkan dalam akal kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan itulah maksud daripada judul besarnya Ad-Dukhul bil Islam, masuk ke dalam agama Islam, Islam yang benar, ya, sehingga kita akan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Demikianlah dapat kita sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita buka, silakan. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan salat Isya berjamaah. Tafadhol. Ya. Apa? Abdullah apa tuh? Abdullah siapa? Abdullah banyak. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, karena terkenal abadilah arba'ah itu 4 Abdullah. Di situ Abdullahnya siapa? Tapi lanjutkan aja. Ya.
Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Aku ingin Anda memberikan pelajaran kepada kami setiap hari. Dia berkata, sebelumnya aku tidak melakukannya karena aku takut membuat kalian bosan. Ya. Jadi maksudnya berarti apakah ya, saya dulu ketika di Jamiah Islamiyah, karena di Fakultas Hadis dan juga belajar di Halaqah Syekh Abdul Muhsin di Masjid Nabawi, itu yang jaga saya pernah mendengarkan Ustaz Abdul Hakim Abdad menjelaskan juga tentang hadis ini. Intinya adalah di situ dikhawatirkan karena kalau ada kajian setiap hari membuat orang bosan. Karena bosan itu nggak bisa juga dipungkiri, ya. Dalam arti kita dengan kesibukan dunia kita ini segala macam, ya. Tapi bukan hukumnya haram. Ya, jadi jangan dipahami perkataan Abdullah bin Mas'ud itu berarti mengharamkan. Nggak boleh, berarti kajinya cuma boleh sekali seminggu. Ini sesuai dengan situasi masing-masing, keadaan. Yang jelas yang namanya sifat bosan itu pasti ada, ya. Dan juga dalam arti saya pernah juga Ustaz Abdul Hakim pernah menyampaikan bahwa beliau mengatakan kalau orang yang mengisi kajian setiap hari itu kapan dia baca, maksudnya pematerinya itu dia kapan baca. Kalau dia sekali sepekan, dia akan baca dulu, dia akan matangkan. Makanya saya selalu mengatakan, saya dulu ngaji dengan Ustaz hadir kajian Ustaz Abdul Hakim di Jakarta dulu ketika masih di Lipia 2 tahun saya hadir di majelis beliau setiap Sabtu pagi karena hari libur Lipia. Ya, itu beliau sekali sepekan aja. Sebelum hari Sabtu itu beliau misalnya hari Ahad atau hari Senin itu sudah masuk pustaka Lipia itu yang banyak kitab-kitab hadis, beliau duduk sampai 4 jam itu membahas apa yang akan dibahas minggu depan hadisnya. Beliau baca, beliau lihat syarah dari para ulama, beliau tulis kesimpulan matang dan mantap, sudah mantap rasanya baru disampaikannya pekan depan. Itu makanya saya pernah juga mendengarkan kalau tidak salah beliau juga Ustaz Yazid pernah menyampaikan rasanya kalau terlalu banyak kita ngisi kajian setiap hari rasanya kapan kita membaca. Nah, itu. Jadi dari sisi pemateri juga, ya, kemudian juga dari sisi pendengar. Tapi tidak menjadi mutlak misalnya larangan, ya. Tetapi intinya kalau kita mengambil perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut, ya, kalau kita mengambil perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut, ini patokannya berarti jangan sampai sekali seminggu nggak ngaji. Nah, minimal mesti ada kita hadir di majelis ilmu sekali dalam 1 pekan. Kalau tidak ada itu sudah keluar, nah betul lagi. Setiap hari boleh kalau sanggup. Kalau tidak sanggup itu yang kebanyakan orang bosan, makanya buat sekali seminggu. Berarti sebulan itu buat berapa kali? Ya. Mustahilnya tukar-tukar tidak ada masalah. Jadi tetap ada kajian setiap pekan itu mesti ada. Ya. Kalau kita punya semangat ya udah. Hadir kalau memang ada majelis-majelis ilmu. Beda dengan belajar di pondok ya. Kalau belajar materi memang mendalami agama kan setiap hari, bahkan setiap hari itu bisa 4 pelajar, 5 pelajaran. Jadi ini kan sifatnya tidak umum. Yang masuk di situ adalah keumuman kaum muslimin kalau setiap hari mereka bosan. Maka buatlah kata Abdullah bin Mas'ud sekali sepekan saja. Intinya apa? Jangan sekali sepekan pun tidak ngaji. Nah itulah. Ya, ada yang lain? Silakan dulu. Ya. Intinya adalah baca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi dan sahabat dalam istiqomah, dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan sunnah. Antum bandingkan dengan apa yang antum hadapi sekarang, nggak ada apa-apanya. Cobaan kita itu membuat kita kuat, ya. Ditambah lagi ya banyak faktor-faktornya. Di antaranya ya menuntut ilmu. Jangan sampai tidak ada menuntut ilmu. Kemudian di antara faktor yang lain juga kita dekat dengan orang-orang yang juga lurus manhajnya.
Bergaul dengan mereka dalam arti misalnya urusan dunia, bertemu sekali-sekali tidak ada masalah. Tapi kalau berbicara agama, tidak mungkin kita berkumpul dengan orang pelaku bid'ah. Itu membuat antum nanti akan tidak istiqomah. Kita akan ikut dengan mereka. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah ya kita membayangkan bagaimana pahalanya besar. Mungkin saya dulu pernah sampaikan, ini kan hadisnya dihasankan oleh sebagian para ulama hadis, yang Rasulullah SAW mengatakan ya akan datang suatu zaman yang dikatakan ayyamus sabar. Hari-hari tersebut adalah merupakan hari yang luar biasa kesabaran kaum muslimin yang hidup pada zaman itu. Ya, dan mereka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. 50 orang sahabat. Yang disebutkan di sini adalah zaman yang memang terlalu banyak, istilahnya di mana-mana tersebar syiriknya, pelaku bid'ahnya, mereka dominan, mereka bahkan mungkin akan mengucilkan kita, mencaci maki kita dan segala macam, bahkan mungkin di situ akan diusir. Belum lagi pelaku-pelaku maksiat, dosa-dosa besar. Nah, ini namanya zaman yang ketika orang hidup di zaman itu dapat pahala 50 orang sahabat. Orang tidak akan bisa lagi ke zaman sahabat. Dan sahabat adalah orang yang paling mulia. Kata para ulama, tidak menunjukkan bahwa antum lebih mulia dari sahabat. Tidak. Sahabat tidak bisa ditandingi kemuliaannya, karena mereka nomor satu. Hadis ini memberikan keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Itu namanya istiqamah. Ya, namanya istiqamah. Dan jangan lupa banyak berdoa. Ini saya selalu sampaikan, baca doa ini. Karena doa ini dibaca oleh Nabi. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, enggak pernah berhenti membaca doa ini. Bahkan kata sahabat, Nabi memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Jangan antum tinggalkan doa ini. Setiap hari harus ada selipkan. Antum kan berdoa setiap hari, masukkan ini salah satunya. Jangan ada ditinggalkan. Ya, apalagi di tempat-tempat yang diijabahkan oleh Allah. Ada juga yang doa yang lain, Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haq, innaka latahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk limakhtulifa fihi minal haq, apa yang banyak orang berselisih, ya. Di dalam kebenaran maksudnya banyaknya perselisihan yang ada di tengah masyarakat. Ya, innaka latahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk ya siapapun kepada jalan yang lurus. Maksudnya kita minta Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita jalan yang terang. Begitu banyaknya perselisihan, khilaf, pertengkaran, kita ingin Allah berikan kita jalan yang lurus. Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haq, innaka latahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Doa-doa yang lain juga dibaca ya untuk istiqamah. Di antaranya dinukil perkataan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allahumma rzuqnil istiqamah. Singkat, Allahumma rzuqnil istiqamah. Ya Allah, berikan aku rezeki, maksudnya hidayah kepada istiqamah. Ya, jangan lupa berusaha dan berdoa. Intinya kan dua itu aja. Usaha doa insyaallah. Ya. Kita juga mengetahui ayat Al-Quran mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuk. Berarti intinya apa? Berusaha. Jangan kita mau istiqomah tapi kita nggak berusaha, ya nggak istiqomah. Ya. Berteman dengan pelaku bid'ah lebih banyak, bahkan kita nyampur dengan mereka, yang nggak bisa istiqomah. Berteman dengan pelaku-pelaku dosa besar, duduk di majelis mereka, nongkrong-nongkrong dengan mereka, ya nggak bisa istiqomah. Ya, bagaimana bisa istiqomah? Menuntut ilmu malas, padahal kajian cuma sekali seminggu. Iya, kapan kita bisa istiqomah? Mengamalkan ilmu juga kan dalam rangka istiqomah. Ya. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.